Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nih, sahabat Binom. Kita ketemu lagi di Kointos. Selamat pagi Pak Azam. Pagi Mas Hendra. Sehat ya Pak Azam? Sehat, alhamdulillah sehat Mas. Oke, kita tos dulu Pak Azam. Ya, makasih. Baik, sahabat Binom. Seperti biasa, kita akan diskusi mengenai dua sisi ya. Seperti pesan Kointos sebelumnya ya. Kita bicaranya nggak hanya apa yang tampil, tapi juga apa yang tersembunyi di belakangnya. Nah, sahabat Binom, di episode yang lalu, seru kita bicara soal bagaimana kondisi utang negara adik kuasa Amerika. Tapi kurang garam rasanya kalau kita juga nggak bicara soal kondisi di negara kita nih, Pak Azam. Ya. Ini bukan gibah ya Pak Azam ya. Tapi kita mau sampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi. Apakah ini sebenarnya aman? Nah, kita harus fair untuk melihat semua sisi. Nah, oke, Pak Azam, untuk yang pertama, mungkin Pak Azam bisa cerita nih. Seperti apa sebenarnya kondisi hutang di Indonesia. Tapi sebelum itu Pak Azam, sahabat Binom tentu bertanya, kenapa gudangnya Pak Azam nggak ada itu? Oh, nah, jadi saya pegang kepala itu. Ya lupa saya bawa, jadi lupa saya. Jadi entah ditaruh di mana kemarin ya lupa lah. Jadi hari ini nggak bawa udang, jadi nggak dipakai. Berarti nanti pakai udang lagi ya? Pakai udang lagi. Cari dulu, kalau enggak nanti sahabat Binom beliin lah buat Pak Azam. Lupa saya. Jadi ini pegang kepala saya jadi. Oke, Pak Azam, balik lagi tadi ke gimana Pak? Kondisi hutang di Indonesia itu seperti apa kondisi saat ini? Ya, ini karena kita ngomongin hal yang detail ya, jadi saya izin ngelihat data ini, Mas. Kalau ngelihat data takut salah ya. Jadi gini, banyak heboh lah ya. Nah, hari-hari ini sekarang orang ngomong utang segala macam, besarannya saya simpang siur, ada yang bilang A, B, C dan lain simpang siur lah. Yang bisa kami sampaikan gini, berdasarkan data yang ada. Posisi titik ini saya tidak tahu karena dari waktu ke waktu berubah ya, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah dan sebagainya gitu. Tapi mungkin karena sebagai orang statistik yang bicara dengan data, saya ingin bicaranya pakai data tertentu. Basis mana yang kita pakai gitu ya. Jadi basis yang kita pakai misalkan katakanlah Desember 2022. Jadi akhir tahun kemarin. Tidak termasuk utang yang diterbitkan pada awal Januari sampai sekarang ya. Tidak termasuk juga kalau pemerintah sudah melunasi utang selama sekian bulan terakhir. Jadi itu nggak masuk. Jadi ini posisi utang sampai dengan akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu itu utang kita pada posisi 7.734 triliun. Nah, ini agak beda nih Pak. Karena saya baca di CNBC nggak segitu tanggal 17. Nah, ini benar kan nih? Oke. 17.000. Oh, nanti itu agak belakangan Mas ya. Nanti kita kembali ke situ. Tapi angka utang pemerintah per Desember tahun 2022 gitu ya, itu angka menurut LKPP dan nota keuangan APBN ya. Ini angka sementara Desember 2022 gitu. Itu ada di posisi 7.734 triliun ya. Angkanya bisa geser-geser di situ karena mungkin yang tadi saya bilang daily juga bisa berubah, ada yang dikembalikan, ada utang baru dan sebagainya. Tapi kira-kira 7.700 triliun, kira-kira segitu. Nah, bahaya nggak bahaya? Banyak faktor. Jadi yang paling tahu ini bahaya tidak bahaya tentu pemerintah. Tentu pemerintah yang paling tahu. Kita orang luar itu kan hanya ngelihat kulitnya. Pemerintah yang punya data, yang bisa ngelihat sehari-hari gitu ya. Ada orang bilang segini bahaya, ada orang bilang nggak bahaya. Kalau saya mau bikin ilustrasi mungkin kira-kira gini. Masih ingat Formula 1 ya Mas Bastian ya? Nah, kalau ngelihat Formula 1 itu jagoan saya itu dulu Ruben Barrichello. Nah, itu sekian puluh tahun yang lalu lah, itu udah lama sekali. Jadul banget. Sesuai umur. Jadi Michael Schumacher dan Ruben Barrichello gitu ya. Nah, kalau Michael Schumacher atau Ruben Barrichello itu naik mobil dengan kecepatan 150 atau 200 km per jam, santai-santai aja dia. Aman-aman aja. Orang memang dia pembalap profesional. Betul. Gitu. Dia tahu everything tentang ini. Kalau saya kecepatannya 150 km per jam, ngeri saya itu. Ngeri itu, jangan-jangan sebentar nubruk. Kalau nubruk 150 km per jam itu artinya, Bapak saya pesan kalau kecepatan 10, nabrak, berarti nanti kerusakan di mobil atau di motor dan di badan kita 10%. Kalau kecepatannya 100, rusaknya 100%. Nah, kalau kecepatan 150, saya 150%. Kira-kira gitu ya. Jadi lagi-lagi yang paling tahu bahaya tidak bahaya itu pemerintah. Tentu kita percaya sama pemerintah punya data, pemerintah punya pemikiran macam-macam, mereka yang bisa menentukan. Tapi seperti kembali ke yang tadi, besarannya berapa? 7.734 triliun. Gitu Mas. Nah, ini pertanyaan ini nih, apakah angka itu angka sustain? Apakah sebenarnya hutang itu
yang sustain itu yang bagaimana itu mungkin penting Pak. Ya, Harus oke. tahu. Oke, terima kasih Mas Bahtiar. Itu udah kita singgung itu di waktu kita membahas podcast Amerika kemarin, Oke. tentang Amerika. Tapi saya coba ulangi lagi. Gini, menurut aturan yang pertama, utang itu dianggap sustain kalau masih di bawah 60% dari GDP. Gitu ya. Nah, angka 7.734 triliun tadi, yang ada di Indonesia tadi itu, posisinya sekitar 39, sekian persen dari GDP. Jadi kalau patokannya itu 39, sekian persennya, komanya nggak apalah saya. Pokoknya 39, sekian persen dari GDP. Nah, dari patokan itu mestinya aman, gitu ya, mestinya aman. Tapi itu baru satu syarat, gitu ya. Waktu kita bicara di Amerika kemarin ada 3 syarat. Yang pertama adalah debt per GDP ratio, gitu ya. Kalau ada yang tanya kenapa 60%, ya itu aturan standar internasional, jadi kita ikuti. Yang kedua, jangan sampai kita membayar utang baru dengan membayar utang lama dengan cara menerbitkan utang baru. Itu aturan yang kedua. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang, seperti lagunya Omay Rama, gitu ya. Nah, yang ketiga, utang itu harusnya dibayar dari solvabilitas. Kalau kita punya sisa lebih, kalau kita punya pendapatan surplus gitu. Surplus itulah yang seharusnya digunakan untuk membayar utang. Dari mana aturannya? Itu ada namanya penelitinya itu namanya Jan Gottschalk. Jan Gottschalk itu tahun 2014, Jan Gottschalk menulis paper dengan judul Debt and Fiscal Sustainability. Jadi dengan utang seperti apa, kaitannya dengan sustainability fiskal kayak apa. Itu ada. Jadi syaratnya 3 tadi. Gitu Mas. Oke. Nah sekarang kita breakdown nih Pak. Seperti apa kondisi utang Indonesia supaya sahabat Binom juga bisa tahu sebenarnya utang kita sustain apa enggak. Gitu, Pak. Jadi kalau kita bicara utang pemerintah, ini ngomongin utang pemerintah ya. Utang pemerintah itu dua komponen Mas. Yang pertama namanya komponen surat berharga negara. Gitu ya. Surat berharga negara itu atau surat berharga negara, surat utang negara, ada sukuk, ada sun, ada oris, itu masuk kategori itu, gitu ya. Obligasi negara ya, surat berharga negara. Ini ada yang domestik, ada yang luar negeri dalam mata uang falas. Itu komponen pertama. Komponen yang kedua ada namanya pinjaman. Pinjaman itu juga bisa pinjaman dalam negeri, bisa juga pinjaman luar negeri, gitu ya. 2 komponen inilah yang kemudian digabung menjadi totalnya tadi 7.734 triliun. Kalau dibedah komponen berikutnya adalah dibedah secara detail adalah per 30 Desember tahun 2022 ya, akhir Desember 2022, surat berharga negara itu totalnya adalah 6.846 triliun. Gitu ya. Domestiknya ada 5.452 triliun, falasnya 1.394 triliun. Koma sekian lah, koma-komanya ya udah nggak apa saya. Sementara pinjaman itu totalnya adalah 887 triliun. Dengan komposisi 19 triliun itu pinjaman dalam negeri dan 867 triliun itu pinjaman luar negeri. Gitu, Pak. Nah, lanjut Pak. Perlu hutang ini kan tadi belum menjawab nih. Yang sustain seperti apa dengan komposisi hutang seperti yang tadi Pak Azam sampaikan. Mungkin harus dieksplor lagi Pak. Gitu. Ya. Yang pasti kalau persyaratan yang pertama 60% dari GDP utang ini aman. Aman gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan memang itu yang selalu didengung-dengung di mana-mana, yang selalu disebut utang itu hanya satu itu, dan menurut undang-undang memang hanya satu itu syaratnya, gitu ya. Menurut hanya satu itu. Tetapi menurut kajian ilmiah, menurut paper ilmiah sebetulnya ada 3. Ada 3. Nah, kalau secara politik aman. 39, sekian persen, belum nyampe 60%, masih jauh lah dari 60% ya. Nah, tetapi yang kedua, jangan mengembalikan utang dengan menerbitkan utang baru. Nah, ini menjadi pertanyaan, gitu ya. Kemudian juga utang dikembalikan dengan solvabilitas atau dengan surplus. Ini juga menjadi pertanyaan, karena pada kenyataannya, Mas Bahtiar, ya, selama sekian tahun terakhir kita tidak pernah surplus. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan terakhir, Mas? Ya, ini ngomongin sustain nih, kan nggak boleh utang dari utang baru dan bayarnya mestinya dari solvabilitas. Gitu. Ya, itu kan yang tadi kita bilang ya, solvabilitasnya enggak, udah sekian lama gitu. Udah mulai tahun 2012 rasanya kita selalu anggarannya minus gitu ya. Nah, faktanya juga memang dari waktu ke waktu pemerintah selalu menerbitkan utang baru gitu. Nah,
pertanyaannya, apakah hutang baru itu digunakan untuk membayar hutang lama? Pemerintah yang tahu, kita nggak tahu. Kita orang luar kan, kita nggak tahu. Jadi pemerintah yang paling tahu. Kalau dari sisi politik aman, karena hanya 34,sekian%. Tapi kalau dilihat dari kajian ilmiah, ada 3 tadi kan? Ada 3. Nah, yang 2 ini memang tidak masuk dalam undang-undang, gitu ya. Tetapi secara ilmiah ini harus diperhatikan. Apa aja itu Pak? Nah, 2 ini yang penting nih. Ya itu tadi yang jangan mengembalikan utang dengan utang baru dan harus dikembalikan dengan solvabilitas tadi. Bukan. Karena gini Pak, kalau sampai ada isu nggak ada asap kalau nggak ada api kan sebenarnya. Sampai keluar statement utang kita 17.000, bukan 7.000. Pasti kan ada bentuk utang lain yang kalau orang politisi ngomong mestinya sih dia by data ya. Nah, itu mungkin harus dieksplor Kak. Ya, jadi gini Mas, kembali ke itu yang di berita di CNBC. Nah, itu nanti bisa dilihat. Ada berita di CNBC, ada politisi mengatakan utang kita lebih dari 17.500 triliun gitu ya. Nah, ini gini Mas, yang kita bicarakan tadi adalah utang negara atau government debt ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ada satu paper oleh IMF tahun 2017 yang mengatakan bahwa kita harus concern tidak hanya kepada utang negara, tetapi kepada public debt, gitu ya, kepada public debt. Apa itu public debt? Public debt itu adalah gabungan antara utang pemerintah dengan utang BUMN, baik BUMN finansial maupun non finansial, gitu. Logiknya buat saya sih sebenarnya kalau misalnya nih Pak, PLN collapse gitu misalnya. Kan nggak mungkin negara yang diem toh. Ya. Makanya supposed to be harusnya dihitung sebagai bagian. Justru karena itulah makanya IMF itu menerbitkan aturan, guidance. Judulnya Mas, itu tahun 2017 ingat saya, judulnya itu Guidance Note on the Bank Fund Debt Sustainability. Gitu ya. Itu guidance-nya. Nah, kalau kita bicara utang sektor publik Mas Bahtiar, kan tadi ada utang negara, gitu ya. Kemudian ada utang korporasi finansial, ada utang korporasi non finansial yang ini dari state owned ya, dua-duanya dari ini. Nah, kalau kita bicara tadi kan 7.700 triliun itu adalah utang murni negara gitu ya. Nah, utang BUMN yang sifatnya BUMN lembaga keuangan itu kira-kira 5.400 triliun. Mendekati utang negara ya. Terus utang BUMN non lembaga keuangan itu kira-kira 1.000 triliun lebih. 6.000-an juga ya. Jadi in total kalau digabung itu kira-kira 14.000 triliun. Nah, kenapa kemarin itu muncul 17.500 triliun? Gitu ya. Saya baca-baca tapi nggak dihitung juga, silakan ya. Itu di samping utang sektor publik ini ada lagi utang ke lembaga dana pensiun. Nah, kalau yang ini sorry saya nggak punya datanya. Jadi kalau sebagai orang peneliti atau statistisi kalau nggak ada data ya nggak usah ngomong lagi. Memang saya dengar satu YouTube sih Pak. Saya nggak sebutin YouTube channelnya ya. Agak provokatif memang salah satu poin yang ketiga itu. Yang kalau di negara luar itu sebenarnya secara akuntansi utang kepada pensiunan kan dia bisa lihat dari angka harapan hidup kan. Itu harus diakumulasi yang sebenarnya bisa ditanda kutip di accrual lah gitu lah. Nah, accrualnya ini nggak jalan sehingga tadi total akumulasinya nggak dihitung sebagai bagian dari utang kepada pensiun ya gitu. Iya, tapi ini saya nggak pegang datanya. Jadi kalau nggak pakai data nggak usah ngomong lah daripada itu nanti menyesatkan orang ya. Jadi kita hanya ngomong berbasis data yang benar-benar kita punya gitu ya. Nah, sekarang balik lagi Pak. Kondisinya tadi poin yang ketiga adalah harusnya kita bayar dari solvabilitas. Tapi kondisi keseimbangan primer kita sendiri untuk membayar dari solvabilitas sendiri gimana Pak? Perkembangan yang ada Mas, perkembangan yang ada ya. Semenjak tahun 2012 rasanya ya. Kalau saya tidak salah ya, 2012 atau berapa itu. Sebetulnya keseimbangan primer kita itu udah negatif. Sejak 2012 sudah negatif? Sejak 2012 sampai sekarang. Dan yang kelihatan menjadi sangat besar negatifnya itu karena COVID. Itu kita semua paham lah. COVID itu bencana pandemi seluruh dunia kenal lah yang dan kita itu negatifnya besar sekali pada waktu itu. Jadi semenjak 2012. Artinya apa? Kalau kita bicara solvabilitas, kembali ke keseimbangan primer. Kan solvabilitas itu katanya kan kelebihan ya. Artinya kita punya sisa lah, kita punya keuntungan. Sementara mulai tahun 2012 itu sudah negatif keseimbangan primer. Artinya apa? Pengeluaran itu sudah lebih tinggi daripada penerimaan. Even nggak bayar utang sekalipun ya. Gitu. Jadi itu sudah negatif. Kalau kita bicara keseimbangan primer. Jadi artinya ya memang sebetulnya sekarang ini pemerintah penerimaannya tidak cukup. Ini yang
apa ya, mestinya digenjot, dan salah satu sumber penerimaan paling besar kan tentu dari teks Pajak. ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin Pak Jan baru share juga tuh Ya. informasi mengenai apa kondisi, kalau di kita ada istilah tax ratio, ada Ya, tax buoyancy betul. gitu. Ya, Nah, oke, itu mungkin oke. yang harus Bapak Ini explore kita ngomong tuh kan. tax ratio dulu ya. Tadi Mas Hmm. Bahtiar pertama bicara tax ratio. Tax ratio kita itu kalau ya kan kita tentu nggak bisa ngomong kita udah tinggi, udah rendah, tinggi rendah. Tinggi rendah itu bandingannya apa kan gitu ya. Yang paling gampang kita bandingin sama tetangga sebelah lah, yang paling dekat-dekat dengan kita. Kalau bandingin kita dengan Jepang, kita dengan konsumsi lain lah, Jawa lah, nggak usah lah terlalu jauh. Kita bandingin aja dengan negara sebelah, misalkan ya Malaysia, Singapura, Thailand segala macam. Tax ratio kita memang paling rendah Mas, jujur Berapa aja. sekarang Pak? Posisi tahun 2020 gitu ya. Kalau dibandingin dengan tadi yang saya punya data pembandingnya, Indonesia itu tax ratio-nya 8,3. Oke. Gitu ya. Malaysia yang paling dekat dengan kita 10,9. Filipina 14%, Singapura 12,9%, Thailand 14,5%. Jadi memang tax ratio kita rendah. Maknanya apa? Kemampuan negara kita dalam menghasilkan pendapatan pajak dibanding negara lain tentunya itu masih lebih rendah. Ini kan logisnya buat saya bagaimana menstrukturkan uang yang ada untuk bisa menjadi aset produktif yang teksnya balik ke kita, kan sebenarnya gitu ya logikanya ya. Exactly gitu ya. Nah tadi yang kedua Mas Bahtiar kan ngomong tentang tax buoyancy. Nah tax buoyancy ya. Tax buoyancy itu apa? Mungkin ada orang-orang bertanya ya. Tax buoyancy itu kira-kira apa ya? Kalau dalam bahasa matematika atau dalam bahasa ekonomi itu elastisitas pajak terhadap GDP kali ya, gitu ya. Jadi logikanya adalah kalau GDP-nya naik, pajak mestinya naik dengan nilai yang proporsional, kira-kira gitulah. Rumusnya kita pernah bicara Pak sebelumnya kan. Gitulah, kira-kira gitu. Nah faktanya ini trennya. Trennya kalau kita buat tren, kayak mungkin karena saya orang statis ya, pakai titik-titik kita buat garis gitu ya, regresi atau tren linear. Trennya tax buoyancy itu turun dan sekarang posisinya di bawah di bawah trennya tadi itu di bawah 1. Kalau di bawah 1 artinya apa? Kecepatan peningkatan GDP tidak diimbangi dengan kecepatan pendapatan dari pajak tax gitu ya. Trennya negatif gitu ya. Sama juga dengan tax ratio tadi. Tax ratio itu trennya turun. Kita pernah punya nih tahun 2008 tax ratio kita itu udah sampai 12,5%. Oh, udah bagus waktu itu. Iya, gitu. Tapi kemudian semenjak itu trennya turun terus. Nah, sekarang malah tahun 2020 tadi posisinya di 20, sekian persen. Meskipun di tahun 2022 kemarin kalau saya tidak salah itu udah mencapai sekitar 10% lagi gitu. Tapi overall kalau dilihat tren jangka panjang kita negatif. Jadi ini pekerjaan yang berat untuk pekerjaan yang berat untuk pemerintah terutama dari Direktorat Jenderal Pajak bagaimana memanfaatkan dan menggali pajak sebanyak mungkin gitu ya. Iya. Nah, kalau bicara soal beban pajak tadi Pak, keseimbangan primer ya salah satunya kan income kita yang paling besar dari tax. Tapi dari sisi expense kan kita juga karena hutang kita juga lumayan besar dengan angkanya itu, pasti ada komposisi hutang yang bebannya itu muncul sekarang nih dalam jangka waktu dekat. Ya, oke. Nah, itu yang ada dua komponen yang saya mau bicara Mas terkait dengan ini. Yang pertama begini, tahun-tahun di 2022, 2023 ini, kewajiban pemerintah untuk membayar bunga hutang saja. Kalau saya tidak salah, dari nota APBN, dari LKPP itu, bunga utang kita yang dibayar per tahun itu mencapai sekitar 400-an triliun. Hanya bayar bunga saja ya. Hanya bayar bunga saja. Belum utang yang jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo. Gitu. Nah, yang saya agak ngeri kalau kita bicara ya, misalkan tahun 2023 ini utang jatuh tempo itu 450-an triliun. Gitu ya. Dan akan meningkat. Puncaknya itu di tahun 2025, 2026, 2027. Pada waktu itu nanti presiden yang baru itu setiap tahun sudah harus mengembalikan surat berharga negara. Baru surat berharga negara. Belum pinjaman. Baru surat berharga negara yang jatuh tempo saja itu sekitar 600 triliun. Makanya kemarin kalau nggak salah saya sempat lihat Pak bilang kita mengembalikan utang 1.000 triliun gitu ya setiap tahun. Itu bayangan saya ya. Komponen surat berharga negara itu 600-an triliun, ditambah bunga utangnya kan 400-an triliun. Kalau dijumlah memang 1.000 triliun. Tapi itu include public debt nggak? Enggak, Mas. Baru government Baru government debt. Tidak public debt. Saya nggak pengen
Yang tadi itu oke lah, orang ngomong 17.000 triliun itu karena mencampur adukkan antara utang negara dengan utang public debt tadi, apalagi ditambah dengan utang dana pensiun gitu ya. Nah, kalau kita ngomongnya utang negara, jadi utang negara aja sebesar itu. Gitu ya. Meskipun gini Mas, kalau saya ditanya, jadi gimana kondisinya? Ini aman nggak aman? Seperti tadi sudah saya bilang, aman nggak aman itu kan tergantung orang melihat ya. Negara yang paling tahu lah. Kita percaya sama pemerintah, mereka yang paling tahu. Mereka sudah ngitung lah detail. Kita kan cuma lihat kulitnya doang. Gitu. Dan yang tadi saya bilang, kalau Michael Schumacher itu kan kecepatan 120, 150 kilo, 200 kilo baik-baik aja. Kalau saya 120 kilo ngeri gitu. Nah, barangkali kalau kita mau ini ya, mungkin kita ini mau Indonesia itu kan besar ya. Mobilnya besar sekali, mungkin bis besar atau tronton besar gitu ya. Kita jalan kenceng ini di jalan tol. Barangkali mungkin parkir dulu lah ke rest area, ambil napas, kita cek, kita perhatikan macam-macam, dipertimbangkan oke nggak oke-nya. Kalau oke, jalan aja lagi. Kalau enggak ya berarti kan bagaimana yang kita harus perbaiki. Baik, Pak Ajam, ini seru banget ya, karena aspek sisi ternyata supirnya, kemudian bisnya harus kalkulasi, speednya, apakah perlu masuk ke rest area atau tidak. Nah itu memang banyak yang mesti dikonsider ya, minimal 4 aspek itu tadi. Tapi kalau saya mau jujur Mas, kadang-kadang saya bingung juga. Ada yang masih mau jadi presiden gitu ya. Dengan kondisi beban begitu ya. Gitu. Jadi begitu nanti siapapun itu ya, sekarang yang paling kenceng kan mungkin Pak Prabowo lah, Pak Ganjar lah, Pak Anies yang namanya 3 nama yang paling sering munculnya. Begitu nanti mereka jadi presiden, tahun berikutnya itu 1.000 triliun. Ruang geraknya tipis sekali. Gitu ya. Gitu. Nah ini yang paling jadi beban tentu generasi mendatang yang merupakan generasi produktif dan dia punya beban teks yang harus dia tanggung. Oke, sahabat Binom, jangan lupa walaupun ya kita punya beban yang harus kita tanggung nanti di masa depan, terutama sahabat Binom masih produktif nih, usianya masih di bawah 40 atau para mahasiswa ya yang menonton podcast ini, jangan khawatir, tetap optimis. Karena bagaimanapun negara ini pernah kondisi yang lebih sulit, tahun 45 lebih sulit, faktanya kita masih berjalan. Betul. Tahun 98 kita lebih sulit, tapi faktanya kita masih ada. Jadi tetap harus optimis dan ikuti terus podcast kita, always be there or you will be behind. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.